Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik, di tema 9 kali ini ustazah akan menerangkan materi mengenai kewajiban dan hak warga negara. Sebelum ustazah menerangkan materi, jangan lupa anak-anak ustazah simak videonya dan ambil buku catatannya kalau ada hal yang penting dari video ini. Selamat belajar anak-anak ustazah. Oke, kita lanjut ke materi mengenai hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Submateri yang pertama akan ustazah jelaskan. Anak-anak ustazah tetap memperhatikan dan menyimak ya. Baik, ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kewajiban. Nah, anak-anak ustazah, siapa yang masih ingat pengertian kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kewajiban kita terhadap lingkungan apa? Nah, lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Keadaan lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang dilestarikan fungsi dan pemanfaatannya, dipelihara serta diawasi dengan baik agar terhindar dari pencemaran dan kerusakan. Untuk menghindari kerusakan lingkungan, maka setiap orang harus melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan. Nah, ustazah akan menjelaskan beberapa kewajiban tersebut antara lain. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, menjaga kebersihan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan karena sampah dapat mencemari lingkungan dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang kedua, melakukan penanaman pohon. Penanaman pohon memberikan banyak keuntungan bagi manusia. Pohon dapat menyediakan udara bersih dan segar bagi manusia. Menanam pohon di lingkungan sekitar rumah maupun di lahan gundul merupakan kewajiban setiap orang. Yang ketiga, menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan. Kendaraan ramah lingkungan menghasilkan gas buangan yang tidak berbahaya sehingga dapat mencegah pencemaran udara yang semakin hari semakin parah. Terakhir, kewajiban kita terhadap lingkungan adalah memperindah lingkungan. Nah, memperindah lingkungan ini dapat kita lakukan dengan menghias taman atau kebun dengan menanam berbagai macam tanaman bunga. Nah, lingkungan yang indah dan asri sangat baik bagi kesehatan kita. Oke, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang hak yang diperoleh dari lingkungan. Nah, sebelum Ustazah menjelaskan apa itu hak yang kita peroleh dari lingkungan, Ustazah akan mengingatkan antum semua tentang pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan dari sejak lahir. Nah, jadi hak itu kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Nah, hak yang kita peroleh dari lingkungan antara lain yang pertama, menikmati lingkungan yang bersih, segar, dan sehat. Lingkungan yang bersih dan segar akan membuat tubuh kita sehat dan hidup kita menjadi lebih nyaman. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan kegiatan yang lebih baik. Yang kedua, haknya adalah mendapatkan air yang bersih dan sehat. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk diminum dan kegiatan lainnya. Dengan lingkungan yang bersih dan sehat, maka ketersediaan air bersih akan terjamin, sehingga kebutuhan kita akan air bersih dapat terpenuhi.
Hak yang ketiga adalah tumbuhan dan hewan hidup sehat. Lingkungan yang bersih dan sehat membuat hewan dan tumbuhan juga dapat tumbuh dengan baik, sehingga kita dapat mengambil manfaat dari tumbuhan dan hewan tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang keempat, terhindar dari bencana alam. Beberapa bencana alam dapat terjadi karena lingkungan yang rusak dan tercemar, misalnya banjir dan longsor. Jika hutan sebagai daerah resapan air terjaga dan sampah tidak mencemari lingkungan, maka bencana tersebut tidak akan terjadi. Hak yang terakhir adalah terbebas dari berbagai pencemaran lingkungan. Nah, lingkungan yang bersih dan sehat membuat kita terhindar dari berbagai pencemaran, sehingga terhindar dari berbagai penyakit yang mengancam kesehatan. Lingkungan yang bersih dan sehat dapat terwujud jika setiap orang melaksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Kesadaran untuk menjaga lingkungan harus ditanamkan dari sejak kecil, sehingga kita dapat merasakan hak setelah kita melakukan kewajiban. Nah, ini adalah contoh sikap dan perilaku mewujudkan lingkungan yang baik. Nah, Ustazah akan menjelaskan beberapa contoh sikap dan perilaku yang harus kita lakukan untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik. Yang pertama, senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan. Yang ketiga, menggunakan teknologi yang tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Yang keempat, menggunakan air dengan bijak, maksudnya menggunakan air dengan seperlunya. Yang kelima, merawat tumbuhan di sekitar rumah, baik pohon maupun tanaman hias.
Nah, Ustazah sudah menjelaskan materi mengenai hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan dan terhadap sumber energi. Ini adalah latihan satu yang anak-anak Ustazah harus kerjakan ya. Nanti anak-anak Ustazah kumpulkannya dengan Ustazahnya masing-masing ya. Nah, anak Ustazah bikin latihannya di buku latihannya ya. Jawab yang benar anak-anak Ustazah. Selamat mengerjakan. Oke, Ustazah lanjut tentang submateri hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, setiap kita maupun setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari kecemburuan sosial yang mana dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Nah, Ustazah akan menjelaskan tentang apa saja hak warga negara. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang keempat, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang kelima, setiap warga negara memiliki hak yang sama atas kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Yang keenam, setiap warga negara berhak merasakan dan menikmati kekayaan alam yang ada di negara Indonesia. Nah, itu adalah hak-hak kita sebagai warga negara yang kita dapatkan dari bumi pertiwi kita ini. Nah, apa saja kalau sudah ada hak, tentu kita ada kewajiban yang harus kita tunaikan setelah kita mendapatkan hak. Nah, kalau kewajiban warga negara, yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Nah, yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Terakhir, setiap warga negara wajib turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup Indonesia sehingga daya dukung lingkungan tetap terjaga. Itu adalah kewajiban warga negara yang harus kita laksanakan dengan penuh kesadaran. Baik, Ustazah lanjutkan submateri mengenai hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Kenapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam? Nah, karena negara kita itu memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang ada dapat diolah dan dimanfaatkan untuk kepentingan semua warga negara. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan sumber daya alam di lingkungannya. Nah, sumber daya alam ini diolah dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Nah, pemanfaatan sumber daya alam ini membutuhkan pengaturan yang jelas agar setiap warga negara itu mendapatkan haknya dengan adil. Oleh karena itu, pemerintah sangat penting untuk memeratakan pemanfaatan sumber daya alam bagi
bagi seluruh penduduk Indonesia. Nah, ini udah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 33 ayat 2 dan 3. Nah, kalau ayat 2 berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan ayat 3 berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dengan berlandaskan Undang-Undang 45 ini, maka setiap warga negara berhak atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan diatur pemanfaatannya oleh negara, terutama sumber daya alam yang sangat penting bagi negara dan orang banyak. Maka pemanfaatannya itu dikuasai oleh negara, seperti listrik, minyak bumi, dan air. Nah, selain mendapatkan hak dalam memanfaatkan sumber daya alam, setiap warga negara juga memiliki kewajiban terhadap sumber daya alam ini. Nah, apa kewajiban terhadap sumber daya alam? Nah, kewajiban terhadap sumber daya alam meliputi cara pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam tersebut. Misalnya, pemanfaatan dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan pemanfaatan dengan bijak serta hemat sesuai dengan kebutuhan. Oke, Ustazah sudah menjelaskan di slide sebelumnya, yaitu hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Nah, ini ada latihan 2, jadi anak-anak Ustazah isi ya pertanyaan yang ada di latihan 2 ini. Jangan lupa latihannya dicatat atau dikerjakan di buku tulis. Nanti anak-anak Ustazah kasih ke Ustazahnya masing-masing ya. Jawab yang benar anak-anak Ustazah. Semua soal ini sudah Ustazah jelaskan materinya di slide sebelumnya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Nah, pada pelajaran sebelumnya, antum sudah mengetahui bahwa setiap manusia itu memiliki kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Nah, menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, dan membuang sampah di tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dilakukan di mana-mana, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Nah, ayo amati gambar yang ada di slide ini. Nah, ada kegiatan membersihkan kelas dan ada kegiatan membersihkan musola. Itu semua tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan di daerah kita. Kalau di sekolah ya di lingkungan sekolah, kalau di rumah kita ya di lingkungan sekitar rumah kita. Oke, lanjut. Kelestarian lingkungan dapat terwujud jika setiap kita atau setiap orang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya. Jika setiap orang dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan baik, menggunakan sumber daya alam dengan bijak, dan hidup selaras dengan alam, maka kelestarian lingkungan akan terjaga dengan baik dan manusia akan mendapatkan manfaatnya. Nah, jika manusia tidak memenuhi kewajiban terhadap lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan dengan baik, maka ada akibat yang akan ditimbulkan. Apa saja akibat yang ditimbulkan jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan? Yang pertama, manusia tidak mendapatkan hak-haknya terhadap lingkungan. Misalnya udara bersih, sehat, dan segar.
Yang kedua, kualitas lingkungan semakin menurun, begitu pula dengan kualitas kehidupan manusia, misalnya tempat tinggal yang kotor dan tidak sehat. Yang ketiga, kelangsungan kehidupan manusia dapat terancam oleh adanya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Terakhir, daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia akan menurun, sehingga sumber daya alam akan berkurang. Nah, jika manusia tidak memenuhi kewajibannya terhadap lingkungan, maka pada akhirnya manusia tidak akan mendapatkan hak-haknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, maka kewajiban dan hak harus dilaksanakan dengan seimbang. Oke, Nana Ustazah, ini adalah materi yang terakhir mengenai pelaksanaan kewajiban yang seimbang antara hak dan kewajiban. Di bawah ini ada beberapa contoh perilaku atau contoh pelaksanaan kewajiban yang seimbang antara hak dan kewajiban. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan sehingga dapat menikmati lingkungan yang bersih. Yang kedua, tidak mencemari udara sehingga dapat menghirup udara bersih dan segar. Yang ketiga, menjaga kelestarian hutan sehingga terhindar dari bencana banjir dan longsor. Yang keempat, menanam pohon di sekitar rumah sehingga lingkungan di sekitar rumah senantiasa asri dan segar. Terakhir, mendaur ulang barang bekas sehingga barang bekas tidak menumpuk. Nah, itu adalah contoh pelaksanaan kewajiban yang seimbang antara hak dan kewajiban. Sekian materi dari Ustazah. Di slide berikutnya itu ada latihan 3, Nana Ustazah kerjakan di buku tulisnya. Nanti kumpulnya sama Ustazahnya masing-masing ya, Nana Ustazah. Terima kasih. Semangat Nana Ustazah.